Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Safira dengan nomor NIM 100118182025020 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat B, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Malaria adalah penyakit yang menyerang sel darah merah disebabkan oleh parasit Plasmodium ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Penyakit ini banyak terdapat di daerah tropis seperti Afrika, Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Selatan. Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian, terutama pada kelompok resiko tinggi yaitu bayi, anak balita, ibu hamil. Selain itu, malaria secara langsung menyebabkan anemia dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Di samping melalui gigitan nyamuk, penyebaran parasit malaria juga dapat terjadi karena terpapar darah penderita malaria. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan seseorang terpapar malaria adalah: yang pertama, janin yang terinfeksi dari ibunya. Yang kedua, menerima transfusi darah. Yang ketiga, berbagi pemakaian jarum suntik. Dan yang keempat, menerima donor organ. Penyebab malaria. Ada dua jenis makhluk yang berperan besar dalam penularan malaria, yaitu parasit malaria yang disebut Plasmodium dan nyamuk Anopheles betina. Penyebab malaria adalah parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Parasit malaria memiliki siklus hidup yang kompleks untuk kelangsungan hidupnya. Parasit tersebut membutuhkan host atau tempatnya menumpang hidup, baik pada manusia maupun nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles. Ada 5 jenis spesies parasit malaria di dunia yang dapat menginfeksi sel darah merah manusia, yaitu yang pertama Plasmodium falciparum, yang kedua Plasmodium vivax, yang ketiga Plasmodium oval, yang keempat Plasmodium malaria, yang kelima Plasmodium knowlesi. Jenis malaria. Yang pertama ada malaria falciparum, disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Gejala demam timbul intermiten dan dapat kontinu. Jenis malaria ini paling sering menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Yang kedua, malaria vivax, disebabkan oleh Plasmodium vivax. Gejala demam berulang dengan interval bebas dengan 2 hari. Telah ditemukan juga kasus malaria berat yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Yang ketiga, malaria oval, disebabkan oleh Plasmodium oval. Manifestasi klinis biasanya bersifat ringan. Pola demam seperti pada malaria vivax. Keempat, malaria malariae, disebabkan oleh Plasmodium malariae. Gejala demam berulang dengan interval bebas demam 3 hari. Yang kelima, malaria knowlesi, disebabkan oleh Plasmodium knowlesi. Gejala demam menyerupai malaria falciparum. Diagnosis malaria. Ketika pasien datang berobat dengan gejala malaria, dokter akan menanyakan riwayat gejala tersebut dan melakukan pemeriksaan fisik. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien tinggal di daerah yang banyak kasus malaria atau baru saja berpergian ke daerah tersebut. Guna memastikan apakah pasien terserang infeksi malaria, dokter akan melakukan pemeriksaan darah yang disebut tes diagnostik cepat malaria atau RDT malaria. RDT malaria bertujuan untuk mendeteksi protein atau antigen yang bisa menjadi tanda keberadaan parasit malaria. Hasilnya dapat diketahui dalam waktu beberapa menit. Untuk memastikan malaria, tidak cukup dengan pemeriksaan RTD saja. Diperlukan juga pemeriksaan darah di bawah mikroskop untuk melihat keberadaan parasit dan membedakan jenis malaria. Sampel darah juga bisa diambil lebih dari sekali dan dapat diambil ketika keluhan timbul. Dokter juga dapat melakukan tes darah lainnya, seperti uji fungsi hati atau fungsi ginjal untuk mengetahui apakah malaria menyebabkan komplikasi ke organ lain. Gejala klinis malaria. Infeksi parasit malaria dapat mengakibatkan berbagai gejala, mulai dari tidak ada atau sangat ringan sampai penyakit yang parah dan bahkan kematian. Periode dari masuknya parasit sampai menimbulkan gejala klinis disebut masa inkubasi intrinsik. Masa inkubasi tergantung dari spesies. Plasmodium falciparum mempunyai periode yang lebih pendek 12 hari dan periode yang paling panjang adalah Plasmodium malaria 28 hari. Sementara untuk malaria vivax 12-17 hari dan 16-18 hari pada Plasmodium oval. Gejala klinis muncul pada infeksi malaria dipengaruhi oleh daya tahan tubuh, jenis Plasmodium, dan jumlah parasit yang menginfeksi.
Gejala yang muncul tidak spesifik seperti lemah, lesu, ketidaknyamanan perut, dan nyeri otot. Demam diikuti dengan gejala prodromal seperti rasa dingin atau menggigil dan berkeringat, sakit kepala, menggigil, dan muntah. Bahaya malaria. Yang pertama, jika malaria tidak ditangani segera, dapat menjadi malaria berat yang dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, malaria dapat menyebabkan anemia yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, malaria pada wanita hamil jika tidak diobati dapat menyebabkan keguguran, lahir kurang bulan atau prematur, dan berat badan lahir rendah atau BBLR, serta lahir mati. Pengobatan malaria. Pengobatan malaria dilakukan dengan pemberian obat anti malaria untuk membunuh parasit. Jenis dan jangka waktu pemberian obat tergantung kepada jenis parasit yang menyerang, tingkat keparahan gejala, serta kondisi pasien. Untuk menangani malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum, Organisasi Kesehatan Dunia WHO membuat suatu regimen kombinasi obat yang disebut dengan Antimycin-Based Combination Therapies atau ACT. Kombinasi obat tersebut adalah kombinasi obat artemether dan lumefantrine, kombinasi artesunate dan amodiaquine, kombinasi dihidrotennisinin dan piperacillin, kombinasi artesunate, sulfadoxin, dan primetamin. Pencegahan malaria. Upaya pencegahan malaria adalah dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko malaria, mencegah gigitan nyamuk, pengendalian faktor dan komoprofilaksis. Pencegahan gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu berinsektisida, repelen, kawat kasa nyamuk, dan lain-lain. Obat yang digunakan untuk komoprofilaksis adalah doxycycline dengan dosis 100 mg per hari. Obat ini diberikan 1-2 hari sebelum berpergian. Selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak di bawah umur 8 tahun dan tidak boleh diberikan lebih dari 6 bulan. Tujuan pengendalian malaria. Pengendalian malaria dilakukan secara komprehensif dengan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian serta pencegahan KLD. Untuk mencapai hasil yang optimal dan berkualitas, upaya tersebut harus dilakukan terintegrasi dengan layanan kesehatan dasar dan program lainnya.